What we're witnessing now is a surge of terrorism across this continent in Europe. It's not just France or Austria that face this threat. Radicalism has been growing around Europe, and European leaders are waking up to the threat posed by political Islam. On Monday, France struck back more than 50 jihadists. Lembaga pemikir semi-resmi Amerika Serikat, RAND Corporation menyarankan pembentukan jaringan yang disebut Muslim Moderat untuk mempromosikan tujuan kebijakan Amerika Serikat di dunia Muslim. Dalam laporan terbarunya, membangun jaringan Muslim Moderat, RAND Corp menganjurkan bahwa pembangunan jaringan Muslim Moderat perlu menjadi tujuan eksplisit dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat dengan basis data mitra internasional dan rencana yang dirancang dengan baik. Sama seperti memerangi penyebaran komunisme selama Perang Dingin, Amerika Serikat harus berbuat lebih banyak untuk mengembangkan dan mendukung jaringan Muslim moderat yang terlalu sering dibungkam oleh Islam radikal. Istilah-istilah seperti Islam radikal, Islam moderat, dan lainnya memang sengaja disematkan ke tubuh kaum muslimin. Sehingga, umat Islam yang dari awalnya adalah satu tubuh akan terpecah antara satu dan yang lainnya. Setelah terpecah belah, langkah selanjutnya adalah diadu domba antara kelompok satu dengan yang lain, yang selanjutnya akan melumpuhkan kekuatan Islam itu sendiri. Hal ini tertuang dalam laporan RAND Corporation yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret tahun 2007. Sehingga, ketika ada sesama muslim bersitegang sampai pada merendahkan antar kelompok, maka dapat dipastikan ada pihak ketiga yang bermain. Untuk itu, perlu diwaspadai pola seperti ini. Politik belah bambu juga berperan dalam strategi ini, dengan cara mengangkat kelompok yang satu dan menginjak kelompok yang lain. Artinya, ketika ada kelompok Islam yang disanjung-sanjung oleh Amerika Serikat atau sekutunya, bahkan mendapatkan fasilitas dari mereka, maka dapat dipastikan bahwa strategi ini sudah berjalan di kelompok tersebut. Sebaliknya, ketika ada kelompok Islam yang terus ditargetkan, baik dari segi serangan fisik maupun propaganda buruk, maka strategi ini juga sudah berjalan. Perlu dipahami pula, bahwa Amerika Serikat adalah termasuk kaum kafir harbi filan, di mana kaum ini secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Penulis utama laporan tersebut, Angel Rabasa, juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki peran penting untuk dimainkan, khususnya dalam membantu Muslim moderat, dan dapat belajar banyak dari caranya dalam menangani penyebaran komunisme selama Perang Dingin. Artinya, langkah strategis kepada komunisme selama Perang Dingin akan dijalankan pula kepada dunia Islam. Upaya Amerika Serikat dan sekutunya dalam membangun jaringan dan institusi yang bebas dan demokratis, telah memberikan kekuatan tandingan organisasional dan ideologis, khususnya bagi kelompok komunis yang ingin berkuasa melalui kelompok politik, serikat pekerja, organisasi pemuda dan mahasiswa, dan kelompok lainnya. Laporan tersebut mendefinisikan bahwa moderat sendiri adalah sebagai seorang muslim yang mendukung demokrasi, kesetaraan gender, kebebasan beribadah dan penentangan terhadap terorisme. Hal ini terlihat justru semakin memperkuat dua laporan sebelumnya, yaitu Civil Democratic Islam, yang terbit pada Maret tahun 2004, dan Strategi in the Muslim World After 9/11, yang terbit pada Desember tahun 2004, yang isinya juga menyarankan untuk mendukung Muslim moderat dan mengeksploitasi perbedaan agama antar Muslim. Artinya, laporan ini sangat menganjurkan kepada Amerika Serikat untuk terlibat dalam memperkeruh perseteruan di antara sesama umat Islam. Menariknya, seorang novelis yang menjadi peneliti, Cheryl Bernard, adalah penulis Civil Democratic Islam, dan rekan penulis laporan Desember tahun 2004 dan Maret tahun 2007. Artinya, ada kesinambungan dan konsistenisasi dalam analisa tersebut. Selanjutnya, dalam studi yang dilakukan pada Desember tahun 2004, Rabasa telah menyarankan untuk mengeksploitasi perpecahan yang terjadi antara Sunni dengan Syiah, termasuk Arab dengan non-Arab, untuk mempromosikan tujuan kebijakan Amerika Serikat di dunia Muslim. For instance, in Indonesia, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, the two largest Muslim civil service organizations in the world. Dengan demikian, fenomena maraknya anti-Arab, atau istilah Arab maupun non-Arab memang termasuk dalam big design mereka, dalam upayanya melemahkan dunia Islam.
Menggemakan tema ini, laporan terbaru juga merekomendasikan untuk bisa menjangkau para aktivis, para pemimpin, dan intelektual Muslim, khususnya di negara-negara non-Arab seperti Turki, serta di Asia Tenggara dan Eropa. Laporan tersebut juga merekomendasikan penargetan 5 kelompok sebagai blok bangunan potensial khususnya kepada jaringan akademisi dan intelektual Muslim liberal dan sekuler, termasuk mendukung ulama muda moderat, memfasilitasi aktivis masyarakat, memberi ruang yang luas kepada kelompok perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan gender, dan dukung sepenuhnya para jurnalis dan cendekiawan moderat. Di sisi lain, laporan tersebut juga memperingatkan bahwa kelompok-kelompok moderat dapat kehilangan kredibilitas dan efektivitasnya apabila dukungan Amerika Serikat kepada kelompok ini terlalu nampak di permukaan. Sehingga, langkah terbaiknya adalah dengan bermain di balik bayang-bayang publik. Taktik efektif dan juga berhasil selama Perang Dingin, juga termasuk langkah memiliki kelompok yang dipimpin oleh individu yang kredibel, dan membuat Amerika Serikat menjaga jarak dari organisasi yang didukungnya. Sehingga, publik akan menilai bahwa Amerika Serikat tidak terlibat sedikitpun. Ini dilakukan bukan dengan mengelola kelompok secara mikro, tetapi dengan memberi mereka otonomi yang cukup, kata Rapas. Selama pedoman tertentu dipenuhi, mereka bebas melakukan aktivitasnya sendiri. Laporan tersebut juga merekomendasikan untuk penargetan 5 kelompok besar sebagai blok bangunan potensial agenda mereka. Di antaranya adalah: yang pertama, jaringan akademisi, para intelektual Muslim liberal dan sekuler. Kedua, mendukung ulama muda moderat. Ketiga, memfasilitasi aktivis masyarakat yang selaras dengan misi mereka. Keempat, memberi ruang yang luas kepada kelompok perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan gender. Dan langkah kelima, dukung sepenuhnya para jurnalis dan cendekiawan moderat. Untuk membantu memulai inisiatif ini, laporan tersebut merekomendasikan bekerja menuju konferensi internasional yang dimodelkan dalam Kongres Kebebasan Budaya era Perang Dingin, dan kemudian mengembangkan organisasi yang berdiri untuk memerangi apa yang disebutnya dengan Islamisme radikal. Disinilah sebenarnya poin penting yang harus dipahami oleh dunia Islam, bahwa istilah Islam radikal adalah bagian dari upaya mereka dalam melumpuhkan, serta memecah belah Islam. Pastinya Islam moderat adalah agenda besar yang ditujukan kepada dunia Muslim, sehingga dipromosikan secara masif, karena ide-ide ini mencerminkan visi Barat untuk masa depan Islam. Makanya tidak mengherankan jika yang dimaksud Islam ramah adalah representasi Islam yang tidak mengganggu kepentingan mereka. Sebaliknya, istilah Islam garis keras atau radikal adalah representasi Islam yang tidak mau tunduk dengan agenda mereka. Sejak serangan tanggal 11 September, semua orang mulai dari pejabat tinggi dalam pemerintahan global hingga penulis anti-Islam telah meresepkan obat pilihan untuk dunia Islam, yaitu reformasi iman. Maksudnya adalah, mereka telah merumuskan langkah strategis mereka dalam mengacak-ngacak dunia Islam, bahkan sampai ke ranah ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, tidak mengherankan pasca peristiwa tanggal 11 September kala itu, gaung terorisme semakin gencar, bahkan banyak bermunculan serangan-serangan psikologis ke tubuh umat Islam, yang secara masif mengacak-acak dalil-dalil syariat yang dilakukan oleh mereka yang melibatkan para agen-agen yang sengaja disusupkannya. Laporan RAN tentang Islam tampaknya menjadi bagian dari strategi besar untuk mengubah wajah Islam sesuai kehendak mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh US News & World Report pada tanggal 15 April tahun 2005. Laporan yang berjudul Hearts, Minds and Dollar, Front in the War on Terrorism itu berbunyi, dari tim operasi psikologis militer dan agen rahasia CIA, hingga media dan think tank yang didanai secara terbuka, Washington telah menghabiskan puluhan juta dolar dalam kampanyenya untuk mempengaruhi tidak hanya masyarakat Muslim, tetapi juga Islam itu sendiri.
Menurut bocoran yang direncanakan dengan baik ke US News and World Report, strategi ini untuk pertama kalinya menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, khususnya dalam mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Laporan itu juga menegaskan bahwa sebenarnya Amerika Serikat telah mendanai Islam, yaitu versi Islam Amerika yang disebut Islam moderat. Artinya, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana yang besar untuk mendanai kelompok-kelompok Islam yang dianggap memuluskan semua kepentingannya. Makanya tidak heran kalau beberapa tahun terakhir, mencuat ke publik bahwa ISIS termasuk yang kelompok yang diciptakan oleh mereka, selain kelompok Islam moderat yang hingga hari ini masih digaungkan oleh beberapa media secara global. Laporan RAND mencoba menciptakan visi fiktif tentang Muslim dan Islam, di mana ia anti manusia, tidak kreatif, otoriter, dan secara intrinsik bertentangan dengan masyarakat Barat. Ini adalah pandangan etnosentris Islam yang mendominasi representasi Islam saat ini yang reduktif, dominan negatif, dan mendorong budaya Islamofobia. Kompleksitas yang disebut fundamentalisme dan ekstremisme dalam 100 tahun terakhir ini, baik Kristen, Hindu, Yahudi atau Muslim, yang perlu dipahami dalam konteks modernisasi, proses sekularisasi, perubahan sifat institusi keagamaan. Pengalaman pasca kolonial di negara-negara berkembang, globalisasi, kesenjangan antara kaya dan miskin, perebutan kekuasaan politik, dan dampak rezim totaliter terhadap masyarakat sipil. Apa yang tidak disebutkan dalam laporan RAND adalah bahwa alasan keterasingan Muslim dari Barat adalah standar ganda. Barat begitu berani mempraktekkan ketika berhadapan dengan negara-negara Muslim. Amerika sudah memiliki citra yang sangat ternoda di dunia Islam. Ia telah mengasingkan sebagian besar Muslim di seluruh dunia, melalui kebijakan luar negerinya yang salah arah. Siapa yang waras akan percaya bahwa serangan keji terhadap Islam dan Muslim ini akan memenangkan teman-teman Amerika di dunia Islam? Sekarang sepatah kata tentang think tank semi-resmi yang berbasis di Washington, RAND Corporation. Di antara departemen pemerintah lainnya, RAND Corp melakukan studi untuk kantor Menteri Pertahanan, Staf Gabungan, Komando Terpadu, Badan Pertahanan, Departemen Angkatan Laut dan Komunitas Intelijen Amerika Serikat. Maka sangatlah jelas bahwa penulis dari 3 laporan tentang Islam dapat dianggap sebagai neo-orientalis dengan niat yang jelas, yaitu untuk melemahkan Islam. Ketika negara-negara Eropa memulai kampanye panjang mereka untuk menjajah dan menaklukkan seluruh dunia untuk keuntungan mereka sendiri, mereka membawa sumber daya akademis dan misionaris untuk membantu tugas mereka. Orientalis dan misionaris, yang pangkatnya sering tumpang tindih, adalah pelayan pemerintah imperialis yang menggunakan jasa mereka sebagai cara untuk menaklukkan atau melemahkan musuh. Kajian akademis tentang dunia timur yang dilakukan oleh dunia barat, seringkali dimotivasi dan bekerja sama dengan tujuan-tujuan imperialistik, khususnya dari kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. Fondasi orientalisme yang dilakukan oleh mereka ketika berhadapan dengan musuh adalah pada pepatah yang berbunyi, "Kenali musuhmu." Tentu saja, kita sebagai kaum muslimin juga harus seperti itu. Maksudnya harus bisa membedakan antara mana kawan dan mana lawan. Sehingga, kita bisa bersikap dengan jelas, meski konsekuensinya tidaklah ringan. Hal ini juga berlaku bagi orientalis modern dari think tank semi-resmi seperti RAND Corporation. Dengan demikian, umat Islam dituntut harus cerdas dan bisa memposisikan berada di garda terdepan dalam membela Islam, bukan membela kepentingan musuh-musuh Islam itu sendiri. Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan rapi. Sesungguhnya, kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Maidah, ayat 82.